Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kimia, perkenalkan nama saya Suci Oktania. Saya seorang mahasiswa pasca sarjana pendidikan kimia di Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kit kimia sederhana pada materi asam dan basa. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium yang diampu oleh Bapak Budi Oktavia, SSI, MSI, PhD, dan juga Bapak Alizar, SPD, MSc, PhD. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara membuat kit praktikum kimia asam dan basa ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih asam dan basa itu. Asam dan basa adalah senyawa yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Secara umum, zat-zat yang mengandung asam itu akan berasa asam. Contohnya seperti jeruk nipis, kemudian asam benzoat pada pengawet makanan, asam cuka dan untuk makanan. Dan juga secara umum basa itu akan terasa pahit jika dikecap dengan lidah. Contohnya adalah air kapur, soda api, deterjen, dan lainnya. Kemudian untuk pengertian lebih lanjutnya ada beberapa teori para ahli tentang apa sih asam dan basa itu. Teori yang pertama adalah menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ ketika dalam air. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion H- di dalam air. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Menurut teori ini, asam adalah spesies yang akan berperan sebagai donor proton kepada spesies lainnya. Sedangkan basa adalah spesies yang akan berperan menjadi akseptor proton atau yang akan berperan sebagai penerima proton dari spesies lainnya. Teori yang ketiga adalah teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron dari senyawa lainnya. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang mampu memberikan pasangan elektron atau akseptor pasangan elektron kepada senyawa lainnya. Di dalam materi asam dan basa terdapat istilah pH, yang mana pH ini akan menunjukkan konsentrasi ion di dalam larutan. Nah, jika larutan tersebut bersifat asam, maka rentang pH-nya itu kecil dari 7. Sedangkan jika larutan tersebut bersifat basah, maka rentang pH-nya itu lebih besar dari 7. Dan jika lautan tersebut bersifat netral, maka pH-nya itu sama dengan 7. Kemudian, pH ini dapat memberikan informasi tentang kekuatan asam dan basa. Jika dalam konsentrasi yang sama, semakin asam suatu larutan, maka akan semakin besar pula konsentrasi ion H+ di dalam larutan, dan juga semakin kecil derajat ionisasi larutan tersebut. Dan jika semakin basah suatu larutan tersebut, maka akan semakin besar pula konsentrasi ion OH- di dalam larutan, dan semakin besar pula derajat ionisasi. Selanjutnya, di dalam materi asam dan basa terdapat istilah yang namanya indikator asam dan basa. Indikator asam basa adalah zat warna yang bergantung pada pH larutan. Indikator asam basa ini dapat dikatakan sebagai suatu zat yang menunjukkan sifat suatu larutan, apakah larutan tersebut bersifat asam, basa, maupun netral. Ada beberapa indikator asam dan basa yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator yang paling sering digunakan di laboratorium sekolah karena bersifat praktis dan juga murah. Kemudian, kertas lakmus ini memiliki dua jenis. Yang pertama itu kertas lakmus merah dan juga lakmus biru. Ketika kertas lakmus ini kita celupkan ke dalam larutan yang ingin kita identifikasi, maka akan berubah sesuai dengan sifat larutan tersebut. Contohnya, jika kertas lakmus merah ini kita celupkan dalam larutan asam, maka kertas lakmus ini tetap akan menjadi merah. Tetapi jika lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka lakmus tersebut akan berubah menjadi merah. Begitu juga dengan larutan yang bersifat basah. Jika kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan yang bersifat basah, maka kertas lakmus merah ini akan berubah menjadi warna biru. Dan juga ketika kita celupkan kertas lakmus biru ke dalam lautan yang bersifat basah, maka kertas lakmus yang berwarna biru tersebut tidak akan berubah warnanya.
Indikator yang kedua adalah indikator larutan asam dan basa, yang mana yang paling sering digunakan dari indikator larutan asam basa ini adalah seperti fenolftalein, metil merah, metil jengga, dan brom timur biru. Selanjutnya, indikator yang ketiga adalah indikator universal asam dan basa, yang mana indikator universal ini terdiri dari berbagai warna untuk tiap-tiap pH-nya, mulai dari pH 1 sampai dengan pH 14. Cara menggunakan indikator universal ini yaitu dengan mencelupkan kertas indikator tersebut ke dalam larutan yang ingin kita teliti, kemudian kita tunggu beberapa saat sampai terjadinya perubahan warna. Kemudian perubahan warna ini kita akan bandingkan dengan standar warna pada indikator universal asam dan basa. Selanjutnya, indikator yang keempat itu adalah pH meter, yang mana pH meter ini merupakan indikator yang sering kita gunakan ketika materi titrasi asam dan basa. Kemudian di dalam pH meter ini terdapat elektroda yang jika kita celupkan ke dalam suatu larutan yang ingin kita teliti, kemudian akan langsung muncul pH larutan tersebut. Jadi menggunakan pH meter ini cukup mudah karena nilai pH-nya akan langsung muncul. Jadi kita lebih mudah dalam menentukan apakah larutan tersebut bersifat basa ataupun asam. Kemudian indikator yang terakhir itu adalah indikator alami. Indikator alami ini disebut indikator alami karena berasal dari tanaman, tetapi tidak semua tanaman bisa dijadikan sebagai indikator alami. Salah satu syarat yang bisa dijadikan sebagai indikator alami adalah jika ekstrak tanaman tersebut kita celupkan ataupun diteteskan ke dalam larutan asam dan basa, maka akan menimbulkan perubahan warna. Nah, tanaman seperti itu bisa dijadikan sebagai indikator alami. Salah satu contoh dari indikator alami adalah seperti kol ungu, kunyit, bayam merah, buah naga, buah kembang sepatu, bunga bougainville, dan lainnya. Dan juga pada praktikum kali ini kita akan menggunakan indikator alami. Nah, setelah penjelasan teori tadi, tentunya kita sudah paham apa sih asam dan basa itu. Selanjutnya kita akan masuk kepada video tahapan bagaimana cara pembuatan kit praktikum kimia sederhana tentang materi asam dan basa. Check it out!
Setelah melihat bagaimana cara pembuatan kit praktikum kimia tadi, selanjutnya kita akan melaksanakan praktikum kimia sederhana tentang asam lembasa. Pada praktikum kali ini kita akan menguji larutan cuka, larutan kapur, kemudian deterjen dan juga jeruk nipis. Dan kita akan menggunakan indikator alami, yaitu kunyit, ekstrak bunga bougainville, dan ekstrak bunga kembang sepatu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, silakan lihat video berikut ini.
Ini adalah hasil dari percobaan dari praktikum yang telah kita lakukan tadi. Larutan yang kita uji adalah jeruk nipis, cuka dapur, larutan kapur, dan juga deterjen. Lalu indikator alami yang kita gunakan adalah bunga kembang sepatu, kunyit, dan juga bunga bougainville. Dapat kita lihat dari tabel, pada air jeruk nipis ketika kita teteskan ekstrak kembang sepatu, maka larutannya itu akan berubah menjadi warna pink pekat ataupun merah. Lalu ketika kita teteskan ekstrak kunyit, larutannya akan berubah menjadi kuning. Dan juga ketika kita teteskan ekstrak bunga bougainville, air jeruk nipis ini akan berubah menjadi pink keunguan, yang mana ini merupakan ciri-ciri dari larutan asam. Selanjutnya, larutan kedua yang kita uji adalah larutan cuka dapur. Ketika kita teteskan beberapa tetes ekstrak bunga kembang sepatu ke dalam larutan cuka dapur, maka larutannya akan berubah menjadi pink keunguan. Dan juga ketika kita meneteskan beberapa tetes ekstrak kunyit, kemudian larutan cuka dapur ini akan berubah menjadi warna kuning. Selanjutnya, kita teteskan beberapa tetes ekstrak bunga bougainville, maka larutan cuka dapur ini akan berubah menjadi warna pink. Ini merupakan ciri-ciri dari larutan yang bersifat asam. Selanjutnya, larutan ketiga yang kita uji adalah larutan kapur. Ketika kita teteskan beberapa tetes ekstrak bunga kembang sepatu, larutan kapur ini berubah warnanya menjadi warna kuning. Selanjutnya, ketika kita teteskan beberapa tetes ekstrak kunyit ke dalam larutan kapur, maka larutan ini berubah menjadi warna coklat. Kemudian ketika kita teteskan beberapa tetes ekstrak bunga bougainville, larutan kapur ini berubah warnanya menjadi hijau. Ini merupakan ciri-ciri dari larutan yang bersifat basah.
Terakhir yang kita uji itu adalah air deterjen. Ketika kita teteskan ekstrak kembang sepatu ke dalam air deterjen, kemudian larutan ini akan berubah warnanya menjadi oranye pekat. Selanjutnya, ketika kita teteskan ekstrak kunyit, air deterjen ini berubah warnanya menjadi coklat. Selanjutnya, ketika kita campurkan beberapa tetes ekstrak bougainville ini ke dalam air deterjen, maka air ini berubah menjadi keruh. Ini merupakan ciri-ciri dari larutan yang bersifat basah. Baiklah, sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf atas kekurangan dan saya berharap kalau video saya ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.